warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alinda Adawiyah dari Prodi Manajemen A. Saya akan menjelaskan bab 5 tentang resiko dan risiko portofolio. Yang pertama adalah penelitian return dan risiko. Tujuan investor dan investasi adalah memaksimalkan return tanpa melupakan faktor risiko investasi yang harus dihadapi. Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbas atas keberanian investor yang menanggung risiko atas investor dilakukan sumber-sumber return. Investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu rate ataupun kapital garis rate merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas ataupun penambatan ian. Komponen keduanya return merupakan kenaikan penurunan harga suatu surat berharga, surat hutang hingga panjang yang bisa memberikan keuntungan dan kerugian bagi investasi. Dalam kata lain, capital cash with juga diartikan sebagai perubahan harga sekuaritas. Selanjutnya, investasi adalah tindakan menempati dana dalam aset dengan harapan keuntungan di masa depan. Yang hal ini dapat dilakukan melalui berbagai instrumen keuangan seperti saham organisasi. Banyak lagi dalam konteks return risiko portofolio yang memahami investasi menjadi krusial karena keputusan investasi yang baik dalam mengurangi risiko dan meningkatkan potensi return portofolio. Seperti peran penting saham. Investasi dalam saham bisa memiliki return yang tinggi tetapi juga membawa risiko cukup baik. 2. Properti. Investasi dalam properti dapat memberikan keuntungan jangka panjang yang stabil. 3. Obligasi sering dianggap sebagai investasi yang lebih aman meskipun returnnya cenderung lebih rendah. Yang ketiga adalah investor. Investor adalah individu atau entitas yang melakukan investasi dalam suatu aset ataupun instrumen keuangan. Mereka memainkan peran penting dalam menentukan harga aset, sekuritas pasar, dan mengalokasi sumber daya ke sektor-sektor tertentu. Dalam konteks return dan risiko portofolio, kemampuan investor untuk menilai risiko dan return ideal melalui pergerakan pasar komoditas secara keseluruhan seperti: yang pertama, peran penting investor memiliki peran serta dalam menggerakkan pasar finansial. Yang kedua, keputusan investasi yang diambil investor sangat melalui keseimbangan risiko dan return di pasar. Yang ketiga adalah pengaruh emosional. Pengaruh emosional adalah emosi investor sekali melalui volatilitas pasar keuangan. Yang ketiga adalah return dan risk. Return adalah keuntungan ataupun hasil yang diperoleh dari investor. Return dapat dinyatakan dalam bentuk
persentase ataupun jumlah uang yang dihasilkan dari investor. Tujuan utama dari investasi adalah untuk mendapatkan return yang optimal. Risk ataupun risiko adalah kemungkinan yang terjadi kerugian ataupun ketidakpastian dalam investasi. Semakin tinggi risiko, semakin besar kemungkinan terjadi kerugian dalam mengolah portofolio investasi. Penting untuk menimbulkan tingkat risiko dapat ditoleransi oleh investor. Yang selanjutnya, return merupakan parameter kunci dalam investor. Klien investasi plus dapat berhasil dari berbagai sumber seperti dividen, saham, kenaikan nilai aset, ataupun guna otoritas mengetahui cara berhitung return serta memberikan return di masa depan. Ada fokus utama dalam analisa produk. Yang selanjutnya adalah dividen return yang diperoleh dari dividen saham. Yang selanjutnya kenaikan nilai aset return dan kenaikan harga aset dalam portofolio. Yang selanjutnya adalah guna operasi return yang diberikan dalam bentuk guna dalam obligasi. Yang selanjutnya, resiko adalah ketidakpastian yang terkait dengan investasi yang meliputi risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan banyak lagi. Memahami berbagai jenis risiko yang mengolah adalah pentingnya dalam membangun portofolio stabil. 1. Volatilitas mengukur seberapa fluktuatif kinerja investasi dari waktu ke waktu. Yang kedua, risiko kredit, risiko bahwa pihak yang menggunakan uang tidak dapat meminjami. Yang ketiga, selanjutnya adalah Diversifikasi adalah membentuk portofolio melalui pemilihan komunikasi jumlah aset tertentu sedemikian rupa hingga risiko dapat minimalkan tanpa mengurangi besaran return yang diharapkan. Permasalahan diversifikasi adalah penentuan ataupun memilih jumlah aset sedemikian tertentu dan menentukan proporsi dana yang akan diinvestasi untuk masing-masing aset tersebut portofolio. Diversifikasi ada dua macam, yaitu diversifikasi random, diversifikasi Markowitz. Yang pertama, diversifikasi random. Diversifikasi random ataupun diversifikasi secara naif terjadi ketika investor mengdiversifikasi dananya secara acak pada berbagai jenis saham yang berbeda ataupun pada berbagai jenis aset yang berbeda. Investor memiliki aset-aset yang akan dimasukkan dalam portofolio tanpa terlalu memperhatikan karakteristik aset-aset yang bersangkutan, misalnya tingkat risiko return yang diharapkan secara industri. Yang kedua, diversifikasi Markowitz adalah berbeda dengan diversifikasi random. Diversifikasi Markowitz mempertimbangkan berbagai informasi mengenai karakteristik setiap sekuritas yang dimasukkan dalam portofolio. Diversifikasi Markowitz menjadi pembentukan portofolio menjadi lebih saintifik, terutama dalam memilih aset sehingga diharapkan memberikan manfaat
diversifikasi paling optimal. Selanjutnya, analisis risiko portofolio. Penelitian risiko dalam portofolio investasi adalah kemungkinan jadi kerugian ataupun politisasi nilai investasi risiko dapat berasal dari berbagai faktor berupa pasar manfaat ekonomi atau perubahan kelincahan kerja perusahaan. Yang selanjutnya jenis risiko. Risiko sistematis, risiko yang berkaitan dengan kondisi pasar secara keseluruhan dan tidak dapat dihindari. Contohnya adalah risiko pasar, risiko suku bunga, dan risiko inflasi. Risiko tidak sistematis adalah risiko yang berkaitan dengan perubahan ataupun sikton yang tertentu dan dapat menghindari melalui investasi. Contohnya risiko bisnis, risiko keuangan, risiko likuiditas. Selanjutnya, estimasi return dan risk portofolio. Estimasi return menghitung estimasi return portofolio adalah langkah penting dalam perencanaan keuangan. Estimasi return membantu investor dalam membuat keputusan investor yang tepat. Yang selanjutnya, estimasi risiko. Pengumpulan risiko portofolio adalah langkah kritis dalam manajemen risiko manajemen. Estimasi risiko membantu investor dalam memahami portofolio kerugian yang mungkin terjadinya portofolio mereka. Selanjutnya, kasus 2 sekuritas. Yang pertama, kasus A, return 90 dan risiko 80. Yang kedua sekuritas B, return 15%, risiko 12%. Selanjutnya, kasus N sekuritas. N sekuritas merupakan salah satu perusahaan sekuritas terbuka di industri ini. Mereka menawarkan berbagai layanan keuangan termasuk perdagangan saham, manajemen portofolio, dan penasihat investasi. N sekuritas telah membangun reputasi yang kuat dalam memberikan layanan yang Anda berkualitas tinggi kepada klien mereka. Mereka mengutamakan keamanan, kepercayaan pelanggan dalam setiap transaksi keputusan investasi. Yang selanjutnya adalah pengumpulan risiko. Beta ataupun pengumpulan sensitivitas suatu saham terhadap penggerakan pasar secara keseluruhan semakin tinggi. Beta semakin besar, risiko semakin standar diversifikasi mengukur kualitas harga saham semakin tinggi. Standar diversifikasi semakin besar, risiko total mengukur kerugian maksimum mungkin terjadi pada suatu investasi dalam periode waktu yang tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu. Yang selanjutnya adalah pengaruh bobot portofolio dalam kualifikasi. Bobot portofolio adalah mengacu pada portasi investasi yang dialokasi ke setiap aset dalam portofolio. Bobot portasi dapat melalui tingkat risiko dan pembelian portofolio secara keseluruhan dengan menggunakan portofolio dengan bijak. Investor dapat mencapai keseimbangan optimal antara risiko pembelian yang diharapkan. Selanjutnya, korelasi adalah ukuran
Statistik yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih aset dalam portofolio. Korelasi dalam membantu investor dalam memahami bagaimana pergerakan harga satu aset dapat melalui pergerakan harga aset lainnya. Dalam memilih aset yang memiliki korelasi rendah atau negatif, investor dapat melalui risiko portofolio mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.